Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 'cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Only you, only you. Shalom Jemaat SCC yang dikasihi Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali beribadah. Mari naikkan rasa syukur kita di hadapannya dengan memberi persembahan, pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yes. Masuk gerbangnya dengan bersuka. Masuk gerbangnya bersuka dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya.
kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Kami bawa penyembahan kami, pengagungan kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu
Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami tidak hanya memusingkan tentang persoalan penghidupan kami Tuhan, tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar memahami isi hati-Mu, belajar menyenangkan isi hati-Mu. Pagi hari ini kami mau bersepakat Tuhan, berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau kerjakan visi-Mu Tuhan. Kami mau bersepakat dengan Bapak Gembala di tempat ini, gereja-Mu SCC Tuhan, dengan seluruh jemaat. Kami sepakat Tuhan, mau mengerjakan visi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesanggupan Tuhan. Haleluya. Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya, kami mau Tuhan menggenapi rencana-Mu Tuhan. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visi-Mu. Katakan ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visi-Mu. Bawaku berjalan bersama-Mu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku berjalan bersama-Mu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Berseru, ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visi-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visi-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Bawaku berjalan bersama-Mu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku
Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab bukan dengan kuat dan gagah, tetapi oleh Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami berjalan sampai sejauh ini. Bukan dengan pengalaman dan kepandaian kami, tetapi semata-mata oleh karena tuntunan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Allah. Semua karena anugerah Tuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kara sokinerle kantora la pakasa kara la pakanama rekiura la kusondara la tontara la pakandara la pakanama orele bekanda brapakana prapakana prapakanama. Kami percaya bukan karena kemampuan kami. Kami percaya bukan karena apa yang kami lihat. Kami percaya karena Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang setia. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kami akan menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Allah. Karena di dalam Allah jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Karena saudara lapakana prapakanama. Kami percaya Tuhan, kami berdiri di atas janji firman-Mu. Kami berdiri di atas janji firman-Mu. Engkau yang memulai, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang akan menyelesaikannya sampai garis akhir pertandingan iman. Arasandere lebekanda brabakanama. Ini pengakuan iman kami bahwa kami berjalan bersamamu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh-Mu. Kinderele kandora labakana brabakanama. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaannya. Berdiri teguh dan jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaannya. Berdiri teguh dan jangan goyah, tetap semangat, Tuhan besertamu. Berdiri teguh di dalam iman, karena kau percaya Tuhan besertamu selamanya, selamanya, selamanya. Sebab aku ini Tuhan memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, bukan dengan kemampuanmu, bukan dengan pengalamanmu, tetapi oleh karena Roh-Ku. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku menyertai engkau, gadaku dan tongkatku. Itulah yang menjadi penghiburan bagimu. Karena itu berdirilah teguh, berdirilah teguh, berdirilah teguh sampai engkau menyelesaikan garis akhir pertandingan iman, dan engkau memelihara iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami
Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Arasandara lapakanamu. Kami mengizinkan sepenuhnya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sementara pemberitaan firman-Mu disampaikan, kuasa Roh Kudus Kau menjamah kami. Kuasa Roh Kudus Engkau menjamah bagian yang terdalam dalam hidup kami. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang kekal Engkau taruh dalam hati setiap kami. Sampai kami menyelesaikan mandat Tuhan yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu di tempat ini. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kesanggupan kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu. Roh-Mu yang memampukan, Roh-Mu yang memampukan, Roh-Mu yang memampukan setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sampaikan apa yang ada di dalam isi hati-Mu. Nyatakan apa yang Kau mau. Supaya kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. 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 Mari terbuka dengan Roh Kudus pagi hari ini. Terbuka dengan Roh Kudus pagi hari ini. Sebelum pemberitaan firman disampaikan, mari terbuka. Mari terbuka. Mari terbuka dengan zaman Tuhan. Mari terbuka. Mari terbuka. Kuasanya bekerja di tengah-tengah kami. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan Engkau. Aku memegang tangan kanan-Mu. Aku memegang tangan kanan-Mu dan memberi kepadamu kemenangan. Kemenangan,
kemenangan menjadi bahagianmu. Pada saat engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat kuasa-Nya bekerja di jalan-jalan yang tidak terlihat. Tuhan membuat jalan. Tuhan membuat jalan. Tuhan membuat jalan. Di saat tidak ada jalan, Dia membukakan jalan bagi engkau. Tetap percaya, karena sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Berdiri teguh, jangan goyah. Tetap setia, tetap percaya. Karena Tuhan yang menjagai engkau, yang menopang engkau untuk tetap tegak berdiri setelah melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat setiap pesan firman-Mu yang Kau lepaskan buat kami di pagi hari ini. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Baru saja kita melihat sebuah tayangan tentang seseorang yang pada awalnya tidak peduli dengan situasi keadaan yang ada di sekitarnya. Namun sampai pada suatu titik, orang ini mengalami perubahan. Sehingga dia menjadi peduli, sehingga dia tidak lagi berpikir buat dirinya sendiri, tetapi mulai melakukan sesuatu bagi komunitas, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hari ini tema khotbah saya berikan judul Love and Care, kasih dan peduli. Ada satu kehendak Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita anak-anak muda, bahwa Tuhan rindu setiap kita anak-anak muda
bukan hanya menjadi anak-anak muda yang cuek dengan apa yang ada di sekitar kita, tetapi ada satu tindakan real yang kita lakukan bagi lingkungan di mana kita berada. Filipi 2 ayat 14 mengatakan demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita anak-anak muda, jangan kita hanya fokus dengan kepentingan kita. Tetapi Tuhan juga mau setiap kita anak-anak muda peduli dengan kepentingan orang lain. Peduli dengan situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Kasih dan peduli saling terkait satu dengan yang lain. Peduli adalah bentuk nyata dari kasih yang diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa Tuhan mau setiap kita menjadi anak-anak muda yang bisa peduli dengan situasi yang ada di sekitar kita? Kita lihat tadi lewat tayangan, bagaimana seseorang ini semula tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya, apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Lewat tayangan tadi, Tuhan ingin setiap kita menyadari bahwa keberadaan kita bisa memberikan sebuah dampak bagi komunitas, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa kasih dan peduli itu harus menjadi bagian setiap kita anak-anak muda? Kasih yang kita terima dari Tuhan, bukan hanya Tuhan mau untuk kita terima buat diri kita sendiri. Tetapi Tuhan rindu lewat kasih yang kita terima dari Tuhan, kita juga bisa membagikan, kita juga bisa mengimplementasikan buat komunitas di mana kita tinggal. Kepada siapa? Kepada siapa kita mengasihi dan peduli? Simple, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Setiap kita tentu punya orang tua, punya pemimpin, punya guru, punya mentor. Implementasi pertama yang bisa kita lakukan, pada saat kita punya orang tua, pada saat kita punya pemimpin, pada saat kita punya mentor, kita punya guru, apa yang sudah kita lakukan buat mereka? Sebagai anak muda tentu kita rindu kita bisa menyenangkan hati orang tua kita. Kita juga rindu apa yang kita lakukan ini punya pengaruh, punya dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yakni guru kita, mentor kita, pemimpin kita, atau mungkin bagi setiap anak-anak muda yang sudah bekerja, apa yang engkau lakukan itu bisa berdampak buat pemimpin perusahaan, pemimpin kantor di mana engkau bekerja. Karena itu, biarlah hari-hari ini engkau mulai melihat di sekelilingmu apa yang bisa engkau lakukan buat mereka. Sebagai anak, engkau mungkin melihat suatu saat orang tuamu lelah sepulang dari bekerja. Ada satu tindakan real yang bisa kau lakukan. Mungkin kau mengambilkan segelas air minum, air es, segelas air jus, atau kau mungkin mengambilkan handuk, pakaian, atau engkau menyiapkan makan di saat mungkin orang tuamu tidak ada di tempat, mamamu tidak ada di tempat. Engkau bisa membantu, menyiapkan, memberikan pelayanan yang terbaik buat orang tuamu. Sebagai seorang murid, engkau mungkin bisa membantu guru untuk mengumpulkan hasil ulangan. Engkau mungkin bisa membantu mereka
membawakan sesuatu untuk mereka di hari ulang tahun mereka. Atau mengunjungi atau mendoakan guru kalian yang mungkin sedang sakit. Mungkin tindakan ini tindakan yang sederhana. Tetapi saya percaya pada waktu setiap kita anak-anak muda mulai peduli dengan apa yang ada di sekitar kita, pemimpin kita, mentor kita, guru kita, maka apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak di masa depan. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan, kita bukan hanya peduli dengan pemimpin, guru, ataupun atasan, pemimpin sebuah perusahaan. Tapi hal yang kedua yang bisa kita lakukan, kita bisa peduli dengan sesama kita yang sedang membutuhkan. Mungkin hari-hari ini kita melihat ada tetangga kanan kiri muka rumah kita, atau orang yang mungkin tidak jauh rumahnya dari kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Bagaimana engkau sebagai anak muda? Apakah engkau cuek dengan apa yang ada? Atau engkau dengan sigap membantu, mencoba menolong kebutuhan yang ada di sekitarmu? Amsal 3 ayat 27 sampai ayat 28 katakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok. Dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ada sesuatu yang bisa kau lakukan buat tetangga kanan kiri muka belakang rumahmu. Atau mungkin itu orang-orang yang engkau tidak mengenal, tetapi Tuhan taruh beban di dalam hatimu untuk melakukan sesuatu buat mereka. Sebagai anak muda, jadilah anak muda yang siap membantu di saat engkau melihat ada seseorang yang memerlukan bantuan. Misalnya, seorang nenek atau kakek yang mau menyeberang jalan. Mereka kesulitan untuk menyeberang jalan. Dan tiba-tiba pada saat mereka akan menyeberang, mereka mungkin mengalami kesulitan. Dan engkau menyediakan dirimu untuk menolong mereka, membantu mereka menyeberang jalan. Seperti tayangan yang kita lihat tadi. Lewat peristiwa, dia menyeberangkan seorang nenek. Perubahan mulai terjadi dalam kehidupannya. Hal yang simpel yang bisa kau lakukan. Di saat engkau mungkin sedang berada di sebuah jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menanyakan alamat seseorang, di mana tempatnya. Sebagai anak muda, engkau juga memberikan dirimu untuk menginformasikan kepada orang yang memerlukan di mana mereka bisa menemukan alamat yang mereka cari. Tentu akan sangat membantu. Mari sebagai anak muda, apa yang bisa kau lakukan hari-hari ini? Jangan kau biarkan potensi, jangan kau biarkan kemampuan, kesanggupan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu hanya berlalu begitu saja. Tetapi belajarlah untuk membantu, untuk menolong, untuk peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya. Saya percaya pada waktu kau memberikan hidupmu, memberikan dirimu menjadi saluran kasih Tuhan buat mereka yang memerlukan, maka saya percaya apa yang kalian lakukan akan mendatangkan berkat juga dalam kehidupan kalian. Orang-orang bisa mengenal kasih Kristus lewat kehidupan kalian. Ada satu perbedaan yang nyata lewat kehidupan kalian.
Karena itu sebagai anak muda, jangan cuek dengan keadaan yang ada di sekitarmu. Engkau yang masih tinggal bersama dengan orang tuamu saat ini, di saat orang tuamu mungkin lagi repot mengerjakan aktivitas yang ada di rumah, engkau menyediakan diri, membantu apa yang bisa engkau lakukan buat mereka. Sekalipun orang tuamu mungkin tidak meminta kepadamu pertolongan, tetapi biarlah kau sebagai anak muda mulai menawarkan diri. Ma, apa yang bisa saya bantu? Pa, apa yang bisa saya tolong? Ma, apa yang bisa saya lakukan? Jadilah anak muda yang bukan hanya berpikir hanya untuk kesenanganmu, hanya untuk kepentinganmu, tetapi belajarlah menjadi anak muda yang peduli dengan situasi yang ada di sekitarmu. Hal yang ketiga, kepada siapa kita peduli, kepada siapa kita bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga, Lukas pasal yang ke-6 ayat 33 sampai ayat 36. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kepada siapa kita melakukan kebaikan? Dari perikop firman Tuhan yang disampaikan ini, kita bukan cuma berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, tetapi di situ katakan kepada orang yang berbuat jahat, kepada seseorang yang mungkin dianggap musuh, Tuhan pun mau kita berbuat baik. Tuhan rindu setiap kita sebagai anak-anak muda, jadi anak-anak muda yang peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya orang yang baik, tetapi orang yang tidak baik pun. Tuhan mau kita peduli dengan mereka. Seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Sekalipun dia melihat orang yang sedang dirampok, itu bukanlah bangsanya sendiri, tetapi orang Samaria ini yang dianggap musuh oleh orang Israel pada saat itu, dia memberikan dirinya untuk menolong, untuk melayani orang ini. Sehingga pada akhirnya orang itu dibawa ke penginapan, dirawat, bahkan dia membayar semua keperluan untuk orang yang ditolong ini. Tuhan rindu sebagai anak muda, Tuhan dapat memakai kehidupan kita juga menjadi berkat, bukan hanya kepada orang yang baik sama kita, tapi kepada orang yang tidak baik sama kita pun, Tuhan ingin kita peduli. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, ya, kepedulian kita yang kita lakukan kepada mereka bukan hanya sebatas materi saja. Tetapi kita bisa melakukan, bisa menunjukkan lewat perhatian kita. Satu contoh, pada waktu kita melihat ada jiwa baru datang, ada anak muda baru datang. Apa yang kita lakukan? Cuek dengan kedatangan mereka?
Atau kita mulai datang kepada mereka, mulai mengajak membangun hubungan, mulai mengajak mereka untuk berbicara lebih jauh lagi, sehingga anak muda yang datang, jiwa baru yang datang, merasa diterima, merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa dikasihi, karena apa yang kita lakukan. Hal yang kedua, kita bisa menghibur teman-teman kita yang lagi susah, yang lagi galau, bahkan mungkin lagi stres karena masalah yang sedang dihadapi di dalam keluarga mereka. Kita menasehati teman kita yang sedang melakukan hal yang keliru. Kita memberikan arahan, kita memberikan tuntunan buat mereka, supaya mereka tidak tersesat dengan jalan pemikiran mereka. Kita juga bisa memberi salam, memberi selamat ulang tahun kepada teman yang sedang berulang tahun, kepada orang tua yang sedang berulang tahun, memberikan surprise, memberikan kejutan-kejutan kepada teman-teman atau bahkan pemimpin perusahaan kalian yang menjadi atasan kalian. Sehingga apa yang kalian lakukan ini bisa memberi satu kesan dalam kehidupan orang-orang yang kita kenal. Mari, sebagai anak muda hari-hari ini, evaluasi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan buat sekeliling kita? Apa yang sudah kita kerjakan buat mereka? Karena saya percaya, apa yang kita lakukan sekarang pasti akan menimbulkan sebuah kesan dalam kehidupan orang-orang yang kita kenal. Di saat kita mengasihi dan mempedulikan mereka. Ada beberapa hal mengapa kita sebagai anak-anak muda perlu menaruh belas kasihan, perlu peduli dengan komunitas di mana kita berada. Yang pertama, Amsal 14 ayat 31 katakan, siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Di saat kita mulai peduli dengan situasi di sekitar kita, mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mampu. Kita peduli, kita menaruh belas kasihan kepada mereka. Apa yang kita lakukan, itu akan memuliakan nama Tuhan. Mereka akan bisa melihat lewat apa yang kita lakukan, bagaimana hidup mereka diberkati lewat kehidupan kita. Pada waktu kita do something buat mereka. Hal yang kedua, apapun yang kau lakukan, pada saat engkau mengasihi dan peduli dengan orang lain yang ada di sekitarmu, Matius 25 ayat 40, 42 dan 45 mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ingat apa yang kita lakukan hari ini untuk orang lain, untuk keluargamu, untuk orang tuamu, untuk sesamamu, bahkan untuk musuhmu. Engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Pada saat engkau digerakkan melakukan sesuatu dan engkau melakukannya, sebenarnya engkau sedang melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Hal yang ketiga, Amsal 14 ayat 21 katakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Hal yang ketiga, Tuhan mau kita berbahagia. Di saat kita mulai melakukan sesuatu kepada orang lain, menaruh belas kasihan kepada mereka,
Dan pada saat mereka menerima uluran tangan, mereka sangat berbahagia. Mereka sangat bersuka cita. Dan saya percaya, pada saat engkau melihat mereka bersuka cita, engkau pun akan berbahagia. Hal yang berikutnya, di saat engkau melakukan kepedulian kepada komunitas di mana engkau berada, engkau sedang memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatanmu itu. Pada saat engkau melakukannya di dalam ketulusan, dalam kemurnian hati, bukan karena engkau ingin sesuatu dari apa yang kau lakukan, maka apa yang kau lakukan ini, engkau sedang memiutangi Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 sampai ayat 28 katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Pilihan terletak kepada kita sebagai anak muda. Apakah kita mau hemat secara luar biasa, namun pada akhirnya selalu berkekurangan? Atau sebaliknya, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Mari sebagai anak muda, banyak orang yang ada di sekitarmu yang hari-hari ini membutuhkan, memerlukan uluran tanganmu. Bukan hanya secara materi. Kadangkala engkau perlu duduk diam, mendengarkan temanmu yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, mengalami kesusahan pada saat ditinggal orang tuanya, mengalami terluka karena perilaku, karena perbuatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Engkau bisa memberikan telingamu untuk mendengar keluhan mereka. Engkau bisa memberikan tanganmu untuk membantu di saat mereka memerlukan. Bahkan kau bisa memberikan bahumu untuk mereka menangis di saat mereka susah. Mari sebagai anak muda, jangan hanya berpikir untuk kepentinganmu sendiri. Tetapi jadilah anak muda yang care, yang peduli dengan situasi yang ada di sekitarmu. Saya percaya, lewat hidupmu akan ada banyak anak-anak muda yang diberkati. Karena engkau tidak segan-segan memberikan tanganmu, memberikan telingamu untuk mendengar dan melakukan sesuatu bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, karena kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu, untuk kami menjadi anak-anak muda yang tidak lagi berpikir bagi kepentingan kami sendiri. Tetapi kami mulai memberikan diri kami, Tuhan, menjadi anak-anak muda yang dapat Engkau pakai, Tuhan, untuk melakukan sesuatu, untuk peduli dengan situasi keadaan yang ada di sekitar kami. Mulailah dari kami, Tuhan, sebagai anak muda. Karena kami rindu lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Biarlah Kau mengajar kami sebagai anak-anak muda, untuk kami berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang-orang yang kami temui, sebagai bentuk kepedulian kami bagi komunitas di mana kami tinggal. Mari setiap anak-anak muda, engkau yang terhubung dalam ibadah online pagi hari ini, izinkan Tuhan menjamah hatimu, memberikan kepadamu kepedulian, belas kasihan, sehingga lewat hidupmu akan ada banyak anak-anak muda
yang diberkati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda yang dapat dipakai menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjamah setiap orang-orang yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Look around, the world is confused without hope, searching for an answer, asking helping hands. Look inside, we have a mission for today. Jesus showed us the way to love, love, care, and serve. Let's make a difference. Lift up your voice and just take a stand. Love, care, and serve. Witness the wonders God can achieve when we testify. Love, care, and serve for Him. Jesus came to show us the way to serve, giving His precious life. He forgave and saved us. Keep alive the flame of the Spirit God gave you. Let His plans come true and love, love, care, and serve. Let's make a difference. Lift up your voice and just take a stand. Love, care, and serve. Witness the wonders God can achieve when we testify. Love, care, and serve.